Saya setuju itu, tapi satu lagi, eh, kan ini ya Mas Eko, saya juga dapat tuh di media sosial, ini sekalian tanya temennya ya, kan ada video yang Abu Janda, itu beneran Abu Janda gak sih? Yang nantang, mana katanya mau menggal saya gitu-gitu. Video lama itu Bang. Nah maksud saya, yang kalau begitu-begitu tuh, mestinya langsung klarifikasi bercanda kayak apa kayak gitu. Supaya kita tuh tensinya nggak naik, jadi seolah-olah nantang masyarakat gitu. Kan ini nih udah terjadi ya, ini catatan jelek gitu ya. Mudah-mudahan adik-adik mahasiswa juga nggak kapok ditunggangin begini gitu. Terusin aja perjuangannya, itu kan sangkanya ngomporin lagi ntar. Tapi kalau mahasiswa emang tugasnya begitu, mengaspirasi. Dan kita-kita ini yang sudah lulus dari universitas harusnya memang lebih bisa dewasa dalam berpolitik gitu. Walaupun dari menyampaikan pesan maupun dari tindak tanduknya gitu kira-kira. Silakan Bang Novel. Bang Novel. Ya. Nah, kan gitu harusnya Bang, silakan gitu, Ya. gantian Bang gitu Novel. ngomongnya. Jadi, Sopan kali ya Bang. jadi kita melihat masalah wujud Islam rahmatan dan alamin itu kita sebagai contoh. Sudah terrealisasi dengan 2018 sampai puncaknya 13 juta orang. Nah itu kita menyampaikan aspirasi dengan damai, dengan sejuk. Jangankan persatuan, rumput aja kita jaga. Artinya bagaimana kita ini mewujudkan Islam rahmatan lil alamin, tapi juga kita nggak bisa untuk terus ditindas, agama dinistakan, kita pasti akan melakukan perlawanan. Tapi perlawanan kita insya Allah selama ini kita akan patuh konstitusi, prosedur hukum kita jalanin. Cuman sekarang ini harus penegak hukum harus betul-betul jeli. Untuk apa menyelamatkan negara ini daripada perpecahan, daripada pertikaian yang ada. Tegakin hukum, supremasi hukum harus tegak. Penistaan agama, ayo diproses, kemudian juga harus terbuka, transparan, jangan tebang pilih. Termasuk Karena juga pelaku tebang kekerasan. pilih ini adalah provokasi juga, termasuk adalah secara tidak langsung provokasi. Umat ini sudah rindu akan keadilan. Umat ini sudah merintih hari-harinya dengan migor yang mahal, begitu juga dengan keadaan-keadaan yang ekonomi semakin sulit, kemudian ketidakada kepastian hukum, masyarakat menunggu. Ketika sudah ini terjadi, masyarakat terpancing untuk bisa turun. Ini asas kausalitas, nggak bisa disalahin, ada sebab ada akibat. Tapi tanpa kekerasan kan? Betul, cuman kita melihat ini artinya semuanya harus menjunjung tinggi. Kalau tindakan kekerasan harus, semuanya artinya mengedepankan pendekatan persuasif. Juga gitu aparat, jangan korbankan mahasiswa, jangan korbankan rakyat untuk kepentingan pesanan politik. Kalau sudah pesanan politik ini yang sangat berbahaya. Rakyat saat ini menjadi korban. Kita ini dari 2019 kita aksi damai, dipicu ada provokasi sampai banyak yang tewas. Begitu juga apa salahnya Laskar ketika itu nggak ada kegiatan apa-apa, cuman hanya jalan mengawal IB, tahu-tahu kok bisa dibantai dan dibunuh. Ini harus jelas. Tapi Mas Eko setelah kejadian ini apakah akan lebih ngerem Mas dalam berkomentar, dalam memberikan pendapat? Mengambil hikmahnya tadi kalau bahasanya Mas Eko. Saya selama ini juga nggak provokasi konten-konten saya. Saya akan tetap Masa sih, Mas, nggak ngomong provokasi, sesuai Mas? dengan apa yang saya pikirkan. Kalau saya lihat komentar-komentarnya itu. Gini, saya akan tetap ngomong sesuai dengan apa yang saya pikirkan karena ini berkah demokrasi. Kita harus memanfaatkan demokrasi ini dengan baik dan kita latih masyarakat untuk menghargai perbedaan dengan baik. Itu yang pertama. Kita ajarkan kalau kita takut dengan provokasi, kita beda sedikit, kemudian disebar-sebar fotonya ini target berikutnya, kemudian kita diam, ini akan berbahaya ke depan. Monggo silakan yang mau bersuara silakan, sepanjang menjaga konstitusi tetap jaga pluralisme, tetap jaga kebersamaan kita, tetap jaga hal-hal yang sifatnya keragaman, itu yang paling penting. Soal ada yang berbeda, monggo silakan. Bang Novel sering ngomong kritik bla 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 bla, kritik balas, kan nggak ada apa-apa. Cuma cuat-cuit doang selesai. Problem kita hari ini adalah ketika suara dibungkam dengan persekusi. Itu problem kita hari ini yang terjadi pada Ade Armando. Dan Ade Armando dengan gayanya, dengan caranya menyampaikan pikiran-pikirannya juga. Tidak mungkin seorang doktor calon profesor kemudian yang akhirnya nggak jadi profesor, itu menyampaikan pikiran secara sembarangan. Barangkali cara berkomunikasinya berbeda, tetapi pikiran-pikirannya saya rasa cukup berguna buat publik. Saya pikir itu. Ya, saya melihat bahwa era sekarang ini memang orang hanya ingin mencari pendapat, informasi yang sesuai dengan sikap dan keyakinannya. Sehingga Ade misalnya dianggap provokator karena nggak sesuai dengan pendapat dan sikap atau keyakinan dari orang-orang yang berbeda. Jangankan Ade, saya juga dianggap
kadang-kadang juga dapat komen-komen yang buruk. Itu hal yang biasa dalam konteks demokrasi dan ada pembelahan politik, ada keragaman, itu hal yang biasa. Tidak mungkin seseorang bisa menyenangkan semua pihak dalam konteks seperti sekarang. Makanya yang malah justru ada dua kemungkinan. Satu adalah dianggap kontroversi, seperti Ade itu kan dianggap kontroversi. Mungkin Mas Eko juga dianggap kontroversi. Novel pun juga kontroversi sebenarnya. Mas Henry juga mungkin kontroversi. Atau mau dua kaki. Kadang-kadang kepalanya di sana, kadang-kadang kepalanya di sini. Kan kalau partai politik bisa dua kaki. Ketuanya ke sana, anak buahnya ke sini bisa. Tapi kalau pribadi-pribadi kan enggak bisa. Nah ini yang harus dilihat bahwa di era sekarang ini memang lebih sulit ya. Pada posisi apalagi berkait dengan politik nasional. Kalau ngomong politik internasional malah damai kok. Sama-sama katakanlah ngomongin Rusia sama Ukraina itu nggak ada masalah. Karena tidak terlalu keras begitu ya. Tapi kalau udah ngomong tentang Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, atau Pak Prabowo, atau Pak Jokowi, pasti ribut. Pasti ribut. Kok Karena ributnya nunjuk terjadi ke sana sih pembelahan. Prof? Kok ributnya nunjuk ke sana sih Prof? Ya nggak pasti Prof. Maaf, saya bukan orang partai politik. Kita nggak pernah punya kepentingan Iya, politik. tapi Habib Rizik bukan pimpinan partai. mendukung sana Jangan sini disalahkan kelihatan. agama ini untuk kepentingan politik. Itu yang memakai kepentingan politik orang yang mungkin berpartai. Kita bukan orang partai. Jadi sudah harus jelasin. Jangan dikit-dikit apa kepentingan politik. Kita bukan orang politik, bukan orang partai.